semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini aku akan menceritakan kisah tentang Madame Lalaurie. Madame Lalaurie yang bernama asli Mary Delphine McCarthy merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang merupakan seorang bangsawan. Seorang bangsawan yang terkenal sadis namun tak mendapat hukuman sampai akhir hayatnya. Mary pernah menikah dengan seorang perwira tinggi Spanyol dan 4 tahun kemudian mereka dikaruniai seorang putri. Namun naas, tidak lama kemudian sang suami pun meninggal dengan tidak wajar. Kemudian pada tahun 1808, Mary menikah kembali dengan seorang bisnismen. Kehidupan bahagia mereka dikaruniai 4 orang anak. Namun 8 tahun kemudian, suami keduanya pun meninggal dengan secara misterius. Pada tahun 1825, Mary menikah kembali dengan seorang dokter yang bernama Leonard Louis Nicholas Lalaurie. Dan disinilah Mary dijuluki Madame Lalaurie. Suami ketiganya ini adalah seorang dokter yang berumur lebih muda 20 tahun darinya. Namun keluarga sang dokter tidak menyetujui hubungan mereka. Tapi pada saat itu Mary hamil dan pada akhirnya mereka pun menikah. Mereka membeli rumah megah yaitu di 1140 Royal Street. Namun kehidupan mereka dipenuhi dengan pertengkaran yang mengakibatkan Leonard pergi meninggalkan Madame Lalaurie. Karena ditinggalkan oleh suaminya itulah yang mengakibatkan Madame Lalaurie depresi. Sejak saat itu terdengar gosip bahwa semua pelayannya mengalami penyiksaan. Namun karena Madame Lalaurie sering membantu orang sekitar, berita itu pun hanyalah menjadi sebuah gosip semata. Suatu ketika Madame Lalaurie minta seorang pelayan untuk menyisirkan rambutnya, namun tanpa sengaja rambut Madame Lalaurie ketarik yang membuat dia marah besar. Karena pelayan itu merasa sangat takut, kemudian dia berlari ke lantai 3 dan memutuskan lompat dari balkon lantai 3 itu. Kemudian polisi datang dan memeriksa rumah dan si Madame. Namun Madame Lalaurie bebas dan hanya diwajibkan membayar denda. Setelah lama kejadian itu terjadi, Madame Lalaurie mengadakan sebuah pesta. Namun tanpa sengaja dapur rumahnya mengalami kebakaran yang menyebar ke seluruh arah. Tim kebakaran pun datang, kemudian memeriksa semua ruangan untuk memastikan. Mereka justru menemukan satu ruangan yang di dalamnya terdapat banyak pelayan yang terikat. Pelayan-pelayan itu sedang menangis dengan kondisi yang sungguh sangat memprihatinkan. Petugas pemadam kebakaran itu merasa curiga dan mulai memeriksa ruangan-ruangan yang lainnya. Dan pada akhirnya mereka pun menemukan satu ruangan yang terkunci. Dengan segala upaya mereka mencoba mendobrak pintu tersebut. Alangkah kagetnya mereka. Di dalam ruangan tersebut terdapat banyak pelayan dengan segala bentuk. Ada yang posisi sedang tergantung, ada yang tubuh tanpa lengan dan kaki, ada juga yang organ dalamnya sudah berhamburan.
Dan lebih mengerikannya, ada tubuh yang samping-samping badannya dijahitkan tangan-tangan manusia yang membentuknya menjadi seperti kepiting. Tugas menemukan seorang pelayan sedang berada di dalam kandang yang sangat kecil, dan dia pun mengalami patah tulang karena dipaksa masuk ke dalam kandang kecil itu. Pada saat itu, sang pelayan dalam kondisi hidup, namun pada akhirnya meninggal karena dehidrasi. Petugas juga menemukan pelayan yang masih hidup dengan pergelangan kaki yang sudah tidak ada. Dan kondisi ruangan itu sungguh-sungguh sangat mengerikan. Bau busuk pun sangat menusuk hidung. Warga yang mendengar itu pun sangat marah dan mengepung rumah itu. Namun naas, Madam Lalaurie sudah tidak ada di tempat. Dia berhasil melarikan diri. Bahkan hingga akhir hayatnya tidak mendapat hukuman, dan tak seorang pun yang tahu keberadaannya. Akhirnya, setelah kebakaran itu, rumah Madam Lalaurie direnovasi oleh keluarganya dan sempat disewa oleh beberapa orang. Namun semuanya merasa ketakutan dan mengaku telah dihantui oleh para pelayan-pelayan yang mati mengenaskan. Rumah itu pun menjadi destinasi rumah horor yang banyak diminati orang-orang, bahkan hingga saat ini. Oke, itulah cerita dari Madam Lalaurie. See you in the next video.